warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila memang harus senantiasa kita terapkan dan amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Oleh karena itu, berikut beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mempraktikkan prinsip kerja, yaitu dengan menunjukkan sikap selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanatkan kepada kita, menjalankannya dengan sepenuh hati dan ikhlas. Setelah itu, memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak, menjauhi kejahatan seperti praktek suap atau korupsi, dan praktek-praktek yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Terakhir, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia, sehingga kita wajib mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di bawah ini, beberapa contoh penerapan Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. 3. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. 4. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. 5. Menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Setelah itu, penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia. Contoh yang pertama adalah membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar departemen dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, tidak membeda-bedakan tim di kantor, asalnya dari mana, sukunya dari mana, agamanya apa, belajar menerima setiap perbedaan tim yang ada di kantor. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Selanjutnya, penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Musyawarah untuk mufakat. 2. Menggunakan hak pilih saat pemilu. 3. Adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat. 4. Diskusi tanpa merendahkan ide atau gagasan orang lain. Yang terakhir, penerapan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, berlaku adil sebagai seorang penegak hukum tanpa memandang apapun. Karena hal itu sudah suatu kewajiban bagi seorang penegak hukum untuk bersikap adil tanpa mendiskriminasi siapapun. Yang kedua, tetap menghormati hak-hak orang lain dalam bekerja. Tidak peduli perbedaan jabatan atau pangkat, tetap saja kita harus menghormati hak-hak orang lain. Lalu yang terakhir, tidak menyalahgunakan hak atau wewenang dalam pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.